Salam saudara, kita akan memulai Drew Worshiper. Salam saudara, kita akan memulai Drew Prayer kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas sepanjang hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dalam Drew Prayer kami. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami terima kawatan Tuhan, dan kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau berkuasa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru Tuhan, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup
melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Menang dari sakit penyakit, menang dari dosa, menang dari kemiskinan, menang dari segala hal. We are free. Kau yang berkuasa, Tuhan, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur salib-Mu melakukan segalanya. Sebab karya yang terbesar kami telah terima, Tuhan, di dalam hidup kami. Engkau harta yang tak ternilai. Kami dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang kami miliki, yang kami hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum. Kau kami kagumi. Karena Tuhan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, Tuhan. Selamatkanku. Engkaulah harta, sungguh Engkau tak ternilai, Tuhan, yang kami miliki, kami hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kami percaya, Tuhan, karya-Mu sudah melakukan segalanya bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang telah memilih kami, yang memati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosa kami dan kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Kami bebas, kami merdeka, kami adalah orang-orang yang terpilih. Oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan diriku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Baik, shalom semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mungkin kita pernah mendengar ayat ini. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Dia ditimpa oleh berbagai masalah, dia ditimpa oleh tekanan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mendatangi Ayub dan membuat hidupnya berantakan. Dan pada saat di waktu yang baik, dia berkata yang tidak baik tentang Tuhan. Dia berkata apa? Apakah engkau mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah jelas bahwa apakah Tuhan memberi yang buruk kepada anak-anaknya? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena di ayat yang lain Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Ayub berkata yang buruk tentang Tuhan. Dan di ayat yang ke-5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau. Oh, jadi kita tahu bahwa Ayub berkata yang buruk karena dia mendengar dari kata orang. Jangan hidup dari kata orang, jangan hidup dari kata temanmu, jangan hidup dari kata sahabatmu, jangan hidup hanya dari kata pendeta. Karena banyak hari-hari ini, maaf ya, pendeta gak bisa dipercaya. Tapi hiduplah dari kata Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di ayat 6 dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Belum ada kata terlambat bagi Tuhan. Gak ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Gak ada kata terlambat untuk kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Asal kita mau dan kita datang kepada Dia.
dengan segenap hati kita menghampiri tahtanya, karena kita berkata di situ kita dapatkan kasih karunia pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Insya Allah.